Kali ini, kita akan coba bedah satu isu geopolitik yang luar biasa rumit dan, jujur aja, sering banget disalahpahami. Jadi, kenapa sih banyak orang di dunia Yahudi, terutama di Israel, melihat Iran sebagai ancaman yang begitu nyata? Apa ini murni soal agama atau kebencian turun-temurun? Jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dan punya akar sejarah yang penuh tikungan tak terduga. Oke, untuk benar-benar paham akarnya, kita harus mundur sedikit ke masa lalu. Dan disinilah kita nemuin satu fakta yang, wah mungkin bakal bikin Anda kaget dan mengubah cara Anda melihat konflik ini selamanya. Percaya atau enggak, sebelum tahun 1979, Iran di bawah pimpinan Shah justru punya hubungan yang, ya bisa dibilang erat dengan Israel. Mereka bukan musuh, malah mereka itu mitra diplomatik, ekonomi, bahkan militer di tengah kawasan yang didominasi negara-negara Arab. Hubungan mereka itu benar-benar jungkir balik. Sebelum 79, isinya kerjasama. Tapi setelah itu, yang ada cuma permusuhan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang sebenarnya terjadi di tahun 1979 itu? Coba deh kita lihat perbedaannya. Dari yang tadinya punya hubungan diplomatik, jadi nggak diakui sama sekali. Dari kerjasama militer, jadi musuh ideologis. Perubahannya benar-benar 180 derajat. Fundamental banget. Nah, ini dia biang keladinya, Revolusi Islam Iran. Peristiwa inilah yang mengubah semuanya. Rezim baru di bawah Ayatollah Khomeini punya pandangan yang sama sekali berbeda. Mereka nggak lagi mengakui Israel dan secara ideologis menentangnya. Jadi, poin kuncinya di sini adalah konflik ini awalnya bukan dari kebencian etnis, tapi dari sebuah perubahan politik yang drastis. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam lagi, gimana caranya perubahan politik ini bisa berevolusi jadi sebuah ketakutan yang begitu mendalam yang hari ini dianggap sebagai ancaman eksistensial. Yuk, kita lihat anatomi ketakutan itu sendiri. Retorika dari para pemimpin baru Iran itu keras banget. Nah, bagi banyak orang di Israel yang punya sejarah dan trauma kolektif seperti Holocaust, pernyataan yang menolak hak mereka untuk ada itu, wah, itu bukan dianggap debat politik biasa. Itu terdengar seperti ancaman langsung buat kelangsungan hidup mereka. Dan ancaman itu bukan cuma omongan loh. Iran secara aktif mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Kalau dilihat dari kacamata Israel, ini sama aja kayak menciptakan sebuah jaringan ancaman nyata yang mengepung perbatasan mereka, yang dibiayai dan dipersenjatai langsung oleh Teheran. Tapi di atas semua itu ada satu hal. Satu hal yang dianggap sebagai puncak ancaman yang benar-benar mengubah semua perhitungan keamanan. Program nuklir. Ya, inilah inti dari ketakutan terbesar mereka. Coba bayangkan, sebuah negara yang secara terbuka menolak keberadaanmu berpotensi memiliki senjata pemusnah massal. Kenapa ini menakutkan banget? Soalnya ini bukan lagi soal perang biasa pakai tank atau pesawat, ini soal potensi kehancuran total dalam hitungan menit. Ini adalah kalkulasi keamanan paling dasar dan paling mengerikan bagi para pemimpin dan warga Israel. Oke, sekarang kita masuk ke area yang lebih rumit lagi, di mana batasannya jadi agak kabur. Ini soal nuansa penting yang sering banget hilang dalam perdebatan, bedanya politik dan identitas. Secara teori ada perbedaan yang jelas ya antara anti-Zionisme, yaitu penolakan politik terhadap negara Israel, dengan antisemitisme, yaitu kebencian terhadap orang Yahudi sebagai sebuah kelompok. Keduanya adalah dua konsep yang berbeda. Tapi, dalam prakteknya, batasan antara keduanya sering jadi abu-abu. Ketika kritik keras terhadap Israel dibarengi dengan omongan yang meremehkan Holocaust atau menyerang simbol-simbol Yahudi, banyak yang melihatnya bukan lagi sebagai kritik politik biasa, tapi sebagai kedok untuk kebencian berbasis identitas. Di tengah semua retorika politik dan ancaman militer ini, penting banget untuk nggak melupakan satu hal, manusianya. Nah, di bagian terakhir ini kita akan lihat perbedaan krusial antara negara dan rakyatnya. Ini perlu banget digarisbawahi ya. Permusuhan yang kita bicarakan ini adalah antara pemerintah, antara ideologi, bukan berarti ini kebencian yang otomatis ada antara orang Iran dan orang Yahudi. Dan buktinya, ada satu fakta yang mungkin bikin kaget. Sampai detik ini, masih ada komunitas Yahudi yang hidup di Iran. Ini menunjukkan kalau konflik ini lebih didorong oleh kekuasaan dan geopolitik, bukan kebencian murni antar masyarakat. Jadi, kalau kita rangkum, persepsi ancaman ini dibangun di atas 3 pilar utama. Pertama, ideologi negara yang menolak eksistensi Israel. Kedua, dukungan nyata ke musuh-musuhnya di perbatasannya. Dan yang ketiga, yang paling puncak, ketakutan akan program senjata nuklir. Pada akhirnya,
Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran yang penting banget. Dalam geopolitik, ancaman itu nggak selalu lahir dari kebencian. Seringkali, ancaman justru lahir dari rasa takut yang begitu dalam akan kelangsungan hidup. Dan ketika dua pihak sama-sama merasa eksistensinya terancam, seluruh dunia pun ikut merasakan ketegangannya.